Fajar Silalahi, Kepala Tim Kerja PATVZ GHBTB Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta seluruh dosen, mahasiswa, praktisi kesehatan, dan peserta yang kami banggakan. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan pagi ini. Perkenalkan saya Andini, yang pada kesempatan ini akan menjadi moderator sekaligus memandu jalannya acara hingga selesai. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Trisakti Indonesia kepada Ibu Dr. Laila Ulfa SKM MKes. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Andini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. terima kasih Prof. Sisil sebagai penulis buku yang akan menyampaikan apa namanya isi ya dari buku pada hari ini dan akan didiskusikan bersama dengan Dr. Fajar Silalahi. Terima kasih sekali. Salam kenal juga Pak Fajar. Apa namanya, dengan pertemuan ini ya, semoga ini bisa menjadi eh, wawasan ya untuk mahasiswa dan semua yang hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, kita berkumpul pada hari ini ya dalam acara bedah buku ini yang pertama kali kita lakukan ya kita laksanakan bedah buku saya rasa dengan topik yang sangat penting mengenai rabies ya dan ini terima kasih sekali Prof. Sisil. Buku standar Rabies ini kalau secara singkat saya baca ini sebagai mungkin bisa sebagai pedoman ya dalam meningkatkan apa upaya pencegahan dan mutu pelayanan kesehatan bagi mungkin kasus gigitan hewan penular rabies ya. Mungkin juga pasien rabies di fasilitas kesehatan ya baik primer, sekunder dan tersier. Semoga dengan standar ini ya di dalam buku ini yang dituangkan bisa menjadi pegangan gitu bagi seluruh tenaga kesehatan sebagai acuan ya untuk melaksanakan tata kelola ya tata laksana ya mulai dari penanganan mungkin sampai dengan apa namanya ya dari pencegahan ya sampai dengan penanganannya. Baik, saya tidak berpanjang lama ya karena Prof. Sisil juga ada kesibukan. Semoga nanti waktunya bisa lebih efektif ya. Terima kasih semua pada peserta yang hadir, mahasiswa yang luar biasa. Pagi hari ini kita semangat ya untuk mendapatkan wawasan karena para narasumbernya ini Prof. Sisil sendiri sebagai Bu Rektor sekaligus penulis buku dengan expertnya Dr. Fajar ya, yang concern di bidang ini. Kita harapkan semua bisa berdiskusi dan memperoleh wawasan yang sangat penting. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam Bu Andini. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Laila Ulfa atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan bedah buku pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, buku bukan sekedar kumpulan halaman yang dibaca, tetapi merupakan media berbagi pengalaman, gagasan, dan solusi terhadap berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan bedah buku ini, kita tidak hanya mengenal isi buku standar rabies, tetapi juga memperoleh pemahaman langsung dari penulis mengenai latar belakang penyusunannya, substansi yang diangkat, serta relevansinya terhadap praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Rabies merupakan penyakit zoonosis yang hingga saat ini masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat sistem pencegahan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Hadir bersama kita pagi ini narasumber yang sudah tidak asing lagi ya di bidang kesehatan masyarakat. Beliau adalah Profesor Dr. Cecilia Windianingsih, SMIP SKM MKes. Beliau merupakan rektor dan dosen tetap program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Trisakti Indonesia, sekaligus penulis buku standar rabies.
Beliau memiliki pengalaman panjang dalam bidang kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan. Melalui kesempatan ini, beliau akan memaparkan secara langsung substansi buku yang telah beliau susun. Tanpa berpanjang kata lagi, kepada Ibu Profesor Dr. Sisilia Windianingsih SMIP SKMNKes, kami persilakan. Oke, Dipersilakan, Prof. terima kasih Mbak Andini Ya, sebagai apa nih ini? moderator, Prof. Oh, iya, iya. Terima kasih Mbak Andini ya sebagai moderator dan yang saya hormati Bapak Dr. Fajar Silalahi dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih Dr. Fajar yang telah berkenan hari ini untuk memberikan pengalaman juga dan beliau sebagai yang pengambil kebijakan teknis ya di uh, pengendalian rabies. Terima kasih dan juga kepada Ibu KPS, Ibu Lalaifa dan juga panitia dan juga para hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan. Terima kasih. Uh, untuk menyingkat waktu saya tidak berpanjang-panjang ini karena memang waktunya tidak banyak juga. Betul. Kenapa kita bikin standar rabies dulu? Ini ceritanya panjang. Kami sudah dikasih waktu saya masih di eh, zon eh, di bukan di zoonosis waktu itu saya di Rumah Sakit Infeksi Sulianti Saroso dan di pelayanan akan bikin standar, tetapi tidak pernah terwujud-wujud. Sebetulnya membuat dua buku itu. Satu untuk apa namanya? Pengendalian sistem surveillance sistem apa kewaspadaan dini dan respon itu bukunya juga tidak diterbitkan tapi saya berikan waktu itu surveillance untuk rabies nggak ada yang terbitin ya sudah akhirnya kebetulan saya penanggung jawab waktu itu dan terima kasih banyak kontributornya itu profesor juga ya Profesor Rake ahli neurologi para praktisi dan juga teman-teman kolega ya ada waktu itu Ibu Misria, ada Bapak Tony Wandra dan semuanya itu ternyata nggak ini oke saya terbitkan itu. Jadi terima kasih semua kontributor-kontributor yang telah mewujudkan buku ini. Begitu ya. Itu saja. Selanjutnya latar belakang mengapa rabies penting. Betul, rabies itu sampai saat ini belum ada terapinya. Dia penyakit dengan case fatality rate yang sangat tinggi ya. Jadi maksudnya kalau kita digigit belum tentu rabies. Tapi begitu rabies itu pasti mati sampai sekarang ya. Paling lama itu cuma 2 minggu dia itu. Tapi ada juga waktu itu di Manado 1 tahun bisa ya. Di Perancis itu pernah 7 tahun cuma digigit kecil ya. Digigit kecil. Nah, nah itu salah satu yang penyebabnya ada virus ya, virus rhabdovirus gitu ya. Ini tahun 84 kasus ini dilaporkan ya dan sebagainya anjing kasus pertama gitu ya di Jawa Barat ini kronologis untuk di Indonesia. Oke. Nah, beban rabies ini saya memang datanya masih tahun 2017 namanya bedah buku jam itu ya. Rata-rata kasus gigitan sekarang sudah tinggi banget ya. Pak Fajar nanti pasti tahu bukan makin sedikit ya padahal dulu saya sangat optimis bisa bebas karena masih di maintain virusnya di dalam apa ya masih di rumah tidak di hutan dan sebagainya tapi sekarang susah sekali karena apa Bali banyak kelelawar dan sebagainya terus yang lainnya sehingga ini ya semuanya itu sangat apa susah sekarang mengendalikan jadi itu sebentar saya ini nah, duduk sip. Ya, Alhamdulillah wassalatu sebentar. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Ya, sahbihi wa man maaf ya. tabi'ahum. Jadi itu
Aduh, dengar suara saya? Oke. Udah Nah, terdengar? Dengar, Prof. meskipun ada kasus gigitan, tetapi untuk apa namanya? Sebentar, Bu. Eh, tetapi meskipun case fatality rate-nya tinggi, kalau orang digigit anjing gila, itu masih bisa kita pencegahannya, yaitu dengan vaksin. Pertama cuci luka dengan sabun, diberi vaksin, diberi serum, tergantung dari luka gigitannya ya. Oke. Selanjutnya lagi, nah kalau di daerah, kalau orang yang berisiko, dokter hewan atau tinggal di daerah endemis betul ya, untuk misalnya kerja di hutan-hutan dan sebagainya, atau risiko itu ada vaksinasi ya, ada pre-exposure. Nah, saya dulu juga karena petugas sering ke lapangan juga exposure treatment. Itu bisa dengan intramuskuler, bisa juga dengan intradermal. Tadi untuk pencegahan rabies tadi, untuk post exposure itu juga bisa dengan intramuskuler yang standar ditentukan oleh pemerintah, tapi juga bisa dengan intradermal. Oke ya. Nah, diagnosis rabies secara klinis ya, ada pemeriksaan sebetulnya, makanya saya kebetulan dulu penanggung jawab surveillance berbasis lab. Itu untuk diagnosis itu sebetulnya rabies gampang ya, karena seller stain test ini mudah kita bikin. Dulu saya tukang bikin ini seller stain dengan litbang. Tapi ada lagi yang paling bagus yaitu dengan FAT ya. Sekarang dengan PCR ya, sekarang terus ada isolasi virus dan sebagainya. Oke. Selanjutnya lagi penanganan pasien rabies ya. Syarat di ruang kalau sudah rabies itu biasanya pasti mati ya. Terus terang selama ini kita nanganin pasien sudah ada hidrofobia, pokoknya seluruh fobia itu ada di pasien rabies ya. Aerofobia, takut udara, hidrofobia, takut air. Kalau ada air kerucuk-kerucuk langsung kejang-kejang-kejang gitu ya. Oke. Nah, makanya diagnosis rabies itu masih spesifik ya. Misalnya nggak ada lab, nggak ada gitu, orang yang diduga nih kasus gigitan ada gejala kejang dan sebagainya, ada takut ini, udah bisa aja dikipas gitu ya. Pasti dia terus langsung kejang-kejang. Tapi beda dengan tetanus ya, kejangnya gitu. Nah, oke. Ini tanpa kaca, tanpa aliran gitu ya. Ini salah satunya pernah. Nah, ini penanganan rabies biasanya tempatnya gelap, sepi gitu ya. Jangan ada berisik karena memang apa sarafnya sensitif ya. Karena rabies itu kenapa begitu? Saraf yang diserang itu persarapannya itu di hipokampus ya. Gitu. Oke. Nah, pengobatan yang suportif dan ya. Nah, ya pengobatannya ya namanya orang pasti akan ada dong infus gitu ya. Terus yang kejangnya dikasih obat kejang ya. Untuk jalan nafasnya ya dikasih oksigen dan sebagainya. Ada harus difiksasi karena masih suka berontak-berontak ya. Terus juga pakai ventilator dan sebagainya. Ini standar untuk di kalau sudah rabies di rumah sakit ya. Sistem rujukan, pencatatan, dan pelaporan. Nah, rujukan biasanya oleh karena itu sebetulnya di daerah endemis rabies, apalagi terisolasi ya, karena apa? Kadang-kadang kalau daerah yang sangat sulit itu boro-boro ya mau mencapai puskesmas saja harus apa? Nyebrang ini dan sebagainya. Makanya waktu itu ada kebijakan, moga-moga masih ada ya setiap puskesmas yang ditunjuk sebagai rabies center itu menyediakan minimal satu atau dua eh, cure gitu ya. Karena satu cure kalau dengan intramuskuler itu ada D0, ada D7, ada D21. D0 itu dikasih dua apa? Dua suntikan di deltoid kanan atau kiri setengah cc, terus hari ketujuh juga setengah cc, kedua satu setengah cc. Nah itu, nah ada juga kalau yang intradermal itu 0,1, 0,1 gitu ya. Nah, kalau ada yang lukanya rabies misalnya kalau digigit anjing tuh enggak ya ada kadang kulitnya aja udah terkelupas dan sebagainya mengerikan gitu ya. Nah, itu harus segera diberikan vaksin. Kalau serum kan mahal ya. Vaksin waktu itu saya karena serum mahal sekali waktu itu jadi vaksin saja itu juga bisa menolong begitu ya.
Oke. Nah, rujukan pasien ya tentu saja kalau sudah rabies ya dirujuk ke rumah sakit umum daerah ya. Nggak mungkin di puskesmas begitu ya. Nah, rujukan laboratorium ini juga sekarang saya tuh sedih. Moga-moga di daerah endemis ada balai lab kesehatan yang Kemenkes itu juga sudah ada. Karena kemarin saya belum lama ini investigasi leptospirosis, saya ke Bali Vet, saya nanya tentang rabies, nggak ada, saya sedih banget ya. Nah mungkin nanti Pak Fajar lebih tahu yang sekarang ya kan. Tetapi sebetulnya tidak ada PCR, tidak ada ini dengan tadi saya bilang seller test itu sudah sensitivitasnya sudah di atas 5 udah 80-an lah kalau nggak salah ya untuk apa seller test ya. Oke, murah bisa bikin sendiri kok itu ya. Oke. Nah, terus standar SDM di layanan, nah layanan primer, sekunder dan tersier gitu ya. Tentu saja kalau di puskesmas sudah dilatih tentang tata laksana kasus gigitan dan penderita rabies ya kan, dokter umum gitu kan. Terus si sekunder nih ada juga perawat atau bidan, tapi semuanya sudah dilatih. Kalau belum dilatih, ya jangan dulu atau bisa baca. Kalau bisa baca karena ada pedoman ya, muka-muka pedoman bisa sampai ke puskesmas atau juga pedoman itu lihat sekarang kan eh, era media sosial banyak lihat di Google di mana pasti ada karena WHO sudah punya pedoman, Kementerian Kesehatan juga sudah punya pedoman ya. Tinggal lihat Google kalau belum pelatihan gitu ya. Tapi kalau ada pelatihan ya syukur karena sekarang sedang efisiensi ya Pak Fajar sehingga pelatihan dan apa-apa masih kekurangan vaksin aja kekurangan. Makanya saya bilang kalau vaksin kurang, gigitannya banyak, ada ya intradermal itu yang penting menyelamatkan pasien jangan sampai meninggal dunia begitu ya. Oke. Nah, pembinaan pengawasan ya benar ya. Pembinaan pengawasan administrasi ya, ini jelas ya untuk dokter-dokter yang baru kalau mau tinggal di daerah terisolir haruslah diberikan pelatihan ya. Iya. Itu dan terus apa namanya ada pengawasan internal eksternal ya tentu saja dalam hal vaksin gitu ya kadang yang satu tempat vaksinnya ada pas ini biasanya dulu kami waktu masih di government begitu ya saling apa namanya eh, mana yang ada vaksin, mana ini. Jadi semuanya harus tertolong ya. Waktu di RSPI juga demikian. Ada datang dari daerah-daerah, tapi begitu kita udah tahu ini, udah balik saja ke daerah. Tidak ada masalah begitu ya. Oke. Nah, rabies dapat dicegah bukan sekedar diobatin ya. Evaluasi standar dilakukan setahun sekali. Benar sekali karena belum lama ini ya Pak Fajar katanya ada strain baru. Tapi kalau strain baru masih famili dari rhabdoviruses, saya rasa vaksinnya ini. Karena saya em, memang waktu itu sudah mengajukan belum Pak Fajar ya. Proposalnya masih ada. Memang sebaiknya surveillance itu dilakukan terhadap virus. Misalnya tiba-tiba changing for the strain-nya, kita udah siap dengan vaksinnya, begitu ya. Nah, Bio Farma juga bisa loh bikin vaksinnya dulu, zaman dulu suckling mouse brain vaccine itu Bio Farma yang bikin. Nah, sekarang banyak sekali ya kita itu nggak punya seed virusnya. Yang penting punya seed virus, anytime ada KLB bisa dibikin vaksinnya. Itu yang salah satu kelemahan di negara kita. Karena kemarin saya bilang Bali Vet yang segitu canggihnya pemeriksaan sudah nggak melakukan. Ada saksinya kebetulan Mbak moderator ikut ya ke Bali Vet Bogor begitu. Itu saja. Jadi rabies itu dapat dicegah dengan vaksinasi. Kalau kalau orang kebetulan kalau orang luar negeri itu sangat apa ya care dengan penyakit ini. Ada teman saya dari Kanada mau ke Bali, telepon, oh ada sana vaksin mau pencegahan ya bisa saya gitu. Ya, benar daripada apa beresiko vaksin itu teman-teman ya dari luar negeri kalau mau ke Bali gitu ya itu. Terus pemutakhiran menyeluruh selanjutnya setiap 3 tahun ya, setiap center wajib menyesuaikan standar-standar itu ya, jadi penting sekali. Itu saja yang bisa sampaikan selanjutnya.
Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, terima kasih semuanya. Itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk pemaparannya yang sangat lengkap. Bapak Ibu, tadi kita telah memperoleh gambaran ya mengenai latar belakang penyusunan buku, substansinya sampai implementasinya. Nah, selanjutnya, izin Prof, selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif dari pembahas kita pagi ini. Beliau adalah Dr. Fajar Silalahi, Kepala Tim Kerja PATVZ GHBTB, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas dalam pengendalian zoonosis serta penguatan program rabies nasional. Kami berharap, kita semua berharap melalui pembahasan ini, peserta memperoleh perspektif dari sisi praktisi sekaligus masukan terhadap buku yang telah disusun. Kepada Bapak Dr. Fajar Silalahi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Andini ya pembawa acara. Ya, Selamat ya. pagi Prof. Ya, Pagi Pak terima kasih. Fajar, Eh, salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih Prof sudah diundang untuk kegiatan hari ini dan saya apresiasi buat Prof untuk bukunya Prof ini sangat luar biasa dan tentunya ini akan memperkaya kami Prof di program juga ya. Memang kita masih punya tantangan terkait rabies karena sekali lagi eh, rabies itu yang kita kerjakan ini adalah hal-hal yang sifatnya di hilir gitu. Artinya eh, Kementerian Kesehatan, kemudian teman-teman di dinas kesehatan, teman-teman di program, teman-teman di puskesmas, rumah sakit itu masih berfokus kepada kuratif pengobatan yang itu adalah hal-hal yang sifatnya hilir dari Terus, program ini. Hulunya masih menjadi tantangan buat kita karena rabies ini penyakit yang masih ada hubungan dengan hewan, masih ada hubungan dengan lingkungan sehingga kami kalau secara programatik memang masih berhadapan tantangan bagaimana pendekatan one health itu bisa bisa tersosialisasikan dan terkoordinasikan dengan pihak-pihak yang eh, berkepentingan. Nah, di dalam upaya eh, penanggulangan rabies ini, indikator kita juga kan eh, untuk daerah yang eliminasi rabies. Kemudian kematian akibat rabies juga harus kita bisa tekan. Kasus-kasus kita memang kebanyakan kematian itu karena eh, satu yang sering itu yang saya lihat adalah bahwa memang tidak diberinya VAR atau SAR di layanan kesehatan. Kemudian juga pencucian luka juga memang angka kita pencucian luka itu pada kasus-kasus GPR itu cukup tinggi ya sampai 99%. Namun 1% yang nggak dicuci ini kan kalau diakumulasi atau dipresentasikan ke jumlah gigitannya yang 90 ribuan itu lebih itu kan cukup besar juga 1% yang tidak mencuci luka. Belum ditambah lagi untuk kasus rabies itu tidak diberinya VAR di periode yang yang tepat gitu. Nah, dengan adanya buku ini tentunya bagi kami akan memperkaya eh, penguatan kapasitas di daerah, terutama untuk kalau di kita program Prof itu kan ada rabies center. Nah, itu tentunya buku ini akan jadi apa memperkaya eh, mm-mm, teman-teman di rabies center untuk bisa mm-mm, melihat mm-mm, bagaimana mereka mm-mm, bekerja eh, yang lebih baik terkait eh, penggunaan VAR dan SAR yang selama ini kadang-kadang itu terlambat digunakan. Bahkan ada yang tidak diberikan atau diberikan dosis pertama saja diberikan, dosis kedua tidak diberikan. Memang ada kriteria-kriteria yang telah disampaikan di pedoman ini secara detail menurut saya itu memang kriteria-kriteria yang juga melihat bahwa tidak tidak semuanya harus diberikan apa VAR.
tidak juga harus diberikan dosis kedua manakala ada kriterianya gitu. Mungkin dosis keduanya pada saat hewan gigitan rabiesnya itu ternyata dimonitor selama 14 hari itu tidak menunjukkan gejala kekerasan anak. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang perlu terus kita kita kuatkan di layanan kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit. Nah, kemudian kami di Kementerian Kesehatan, Prof, masih juga terus mengupayakan pengadaan vaksin baik VAR dan SAR. Namun memang penggunaannya memang masih berfokus kepada gigitan hewan penular rabies, belum kepada profilaksis untuk tenaga-tenaga yang berada di laboratorium atau mungkin eh, pada petugas-petugas yang bersentuhan langsung dengan eh, hewan penular rabies. Nah, namun tidak menutup kemungkinan ya kami juga seringkali memberikan permintaan-permintaan terkait eh, ada usulan atau permintaan untuk memberikan profilaksis kepada tenaga-tenaga yang berisiko tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan kami juga di program. Kalau kita lihat, Prof, sampai saat ini kasus kematian rabies itu semakin terus-menerus meningkat, Prof. Ini yang Iya. menjadi apa kami juga. Itu ya betul. Kemudian Dan kita biasanya itu. dan Betul itu. dan apa cakupan varian ada saat ini itu terhadap gigitan hewan ternak itu baru 80%, yang Oh. yang menunjukkan bahwa gap ini menjadi potensi bagaimana kasus-kasus gigitan hewan penular rabies itu tidak tertangani di lapangan dengan baik. Ini yang jadi tantangan kami karena ada beberapa daerah yang memang bukan endemis rabies juga menjadi hal yang bingung juga mereka, Prof. Misalnya di daerah DKI Jakarta kan Ya. bukan endemis. Namun penggunaan VAR mereka itu lebih gitu. Nah, itu standar, bukan standar, mungkin pemahaman bagaimana penggunaan VAR itu di daerah yang non endemis. Artinya ada kebingungan juga. Ini kalau di daerah non endemis, kalau gigitan hewan, misalnya gigitan anjing, itu perlu diberikan atau enggak? Kemudian monitoring seperti apa? Kadang-kadang mereka nggak mau repot, ya udah beri aja gitu. Padahal itu hewan yang peliharaan, hewan yang sudah ada vaksin rabiesnya, kemudian daerah non endemis gitu. Nah, kebingungan ini juga yang menyebabkan akhirnya penggunaan VAR pada daerah yang non endemis, nah itu meningkat melebihi dari kebutuhannya. Sedangkan di daerah-daerah endemis yang memang harusnya kebutuhan VAR-nya itu dan SAR-nya itu cukup, itu kekurangan. Apalagi daerah yang endemis kadang-kadang malah penggunaan VAR-nya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, masih ada sisa gitu. Terbolak-baliknya ini memang membutuhkan masukan-masukan dari kita semua, termasuk melakukan untuk ini. Saya rasa mempercaya teman-teman juga bagaimana upaya pemanfaatan VAR yang tidak tidak ini ya, tidak bisa kita penuhi 100% sebenarnya. Karena menyangkut juga efisiensi lah, anggaran APBN untuk mendorong daerah-daerah di daerah pun itu kita lakukan. Memang ada beberapa daerah yang concern seperti di Bali gitu, mampu menambah kebutuhannya dengan APBD. Tapi daerah-daerah yang tidak, ya tentunya kita bergantung kepada kita di pusat. Dan kita di pusat juga sangat bergantung pada penganggaran kualitas penyakit juga di Kementerian Kesehatan itu banyak yang kebutuhan program yang lebih prioritas. Namun ini kan juga sudah pernah dibahas di DPR RI, Prof, dengan Pak Menteri waktu itu. Kebetulan saya hadir juga di situ mendampingi. Memang concernnya itu Pak Menteri itu pada ya hewannya sebenarnya, walaupun Betul, betul. kan
menghitung-hitung Mhm. Prof itu Betul. kalau Bisa dengan vaksin konsep One Health. ya, beliau menghitung-hitung untuk kebutuhan vaksin untuk hewan itu 1 kali suntik. Mhm. Eh, Vaksin untuk Ah. Mhm. pada hewan sekitar Mhm. 50 ribuan sekali suntik. Mhm. Mhm. Murah, Pada betul. kita murah, pada Mhm. manusia yang telah digigit Mhm. hewan rabies, kemudian dia memang harus diberikan vaksin anti rabies Mhm. itu sampai 4 kali, Mhm. bahkan satu saat, itu Mhm. ternyata kita Mhm. 600 sampai 700 ribu per orang. Mhm. Mhm. VAR pada manusia ini kan masih tergolong tinggi gitu. Nah, Mhm. sehingga beliau punya Sekarang rencana ya berapa? udah 1 juta. Sekarang berapa? 600 sampai 700 ribu per orang kalau kalau kita berikan gitu. Ya, jadi inilah Betul, yang betul. Mhm. yang apa yang Mhm. kadang-kadang pendekatan kita di program itu memilah Mhm. mana yang harus Mhm. kita prioritas. Kalau kita Nah, betul. kita Mhm. fokus kepada untuk yang Mhm. healernya saja, Prof, gini ya Mhm. pendekatan-pendekatan yang sudah kita Mhm. lakukan itu belum menjawab tantangan kita bagaimana mengeliminasikan satu wilayah karena Mhm. sumber penularan itu pada Mhm. hewan pun masih ada. Mhm. Namun sekali lagi Mhm. kalau kita di kesehatan, Mhm. fokus kita bahwa kalau orang digigit eh, hewan penular rabies tidak boleh ada yang mati. Itu Prof sudah tegaskan tadi bahwa ini bisa dicegah. Jadi memang ini memberikan apa ya masukan kepada kita di program juga di eh, pelayanan kesehatan bagaimana harus kita Mhm. penilaian cepat Mhm. terhadap penular ini harusnya bisa eh, menjawab eh, jangan ada kematian akibat rabies. Dan Mhm. situasi kita sekarang ini kan ini data yang saya dapat ini masih data waktu di pertemuan dengan anggota DPR RI bulan awal Juni Mhm. untuk Prof itu kasus kecelakaan Mhm. meninggal gitu Mhm. iya Mhm. Mhm. kemudian gigitannya itu sekitar 90 ribuan gigitan Prof. Ya Kasus ampun. dan, Mhm. dan paling banyak itu di Bali. Bali itu sampai Mhm. 31 Itu ribuan makanya PT gitu. Nah, mhm. daerah-daerah yang apa yang NTT, mhm. Sumut, kemudian Sulawesi Sumbar juga. Selatan, Sumbar itu menjadi daerah yang Mhm. selalu tinggi itunya Prof. Mhm. Kasus. Mhm. Nah, itu yang menjadi tantangan kita di program. Tetapi indikator kami kan memang indikator juga yang menunjukkan tidak boleh di kematian sebenarnya, Prof. Memang penguatan kapasitas itu perlu kita lakukan terus di dalam program. Namun kembali lagi yang tantangan kami hadapi di program memang eh, untuk era sekarang, era efisiensi, kita anggarannya nol, Prof, sebenarnya, Prof. Anggaran kita nol untuk kegiatan peningkatan kapasitas, kita hanya diberi anggaran untuk penyediaan VAR dan SAR. Makanya kita membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman di eh, pendidikan, universitas, kemudian di organisasi profesi, di organisasi masyarakat, semua bagaimana bisa juga ada dukungan-dukungan untuk pemberdayaan pada masyarakat, peningkatan kapasitas di Fasiankes gitu, kemudian juga eh, pedoman-pedoman yang harusnya bisa kita susun untuk bisa kita eh, sampaikan ke teman-teman daerah. Dan salah satu ini yang Prof buat ini menurut saya suatu hal luar biasa. Ini akan coba kami adopsi dalam program Prof ya, karena memang ini juga sejalan dengan program kami. Demikian Prof yang bisa kami sampaikan. Satu lagi Prof, memang ini yang VAR ini kan masih impor sebenarnya vaksinnya, impor vaksinnya. Jadi agak agak sulit juga kita untuk bagaimana menekan biayanya. Jadi sehingga memang biaya untuk VAR ini memang cukup tinggi yang kita hadapi tantangan terkait pemenuhan kebutuhan VAR. Begitu Prof. Dan satu lagi mungkin rabies center itu. Prof juga singgung di sini. Kita punya indikator rabies center. Jadi rabies center menjadi kunci untuk bagaimana penggunaan VAR dan SAR itu, bagaimana penanggulangan rabies di wilayah kabupaten kota itu dengan rabies center ini bisa
cepat, tepat, dan tepat sasaran, cepat respon, dan bisa menanggulangi masalah di daerah. Demikian Prof yang bisa saya sampaikan beberapa hal dari program, sisi program, tapi dari sisi buku ini kami sangat apresiasi Prof. Saya sudah beberapa kali baca, ini memang sangat membantu kami untuk bisa nanti bagaimana ke depannya, apakah nanti ada dalam bentuk KMK, nanti kami kan lagi menyusun KMK Prof. Menyusun keputusan Menteri Kesehatan dalam zoonosis. Nah, mungkin juga hal terkait apa yang ada di dalam buku ini bisa jadi memperkaya kami dalam menyusun KMK untuk zoonosis. Dalam zoonosis ada juga terkait mengenai rabies tentunya. Demikian Prof yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Iya. Terima kasih. Sebelumnya mau ini betul. Sebetulnya benar Pak Menteri itu betul karena kita waktu dulu yang disebut konsep One Health kita tuh sudah lakukan dulu Pak Dr. Fajar. Jadi sebetulnya memang kalau karena anjing itu tidak menjadi hewan prioritasnya Kementerian Pertanian, bukan Betul, Prof, hewan ya. produktif. Sehingga alokasi, apalagi sekarang efisiensi, alokasi Ya, anggaran pasti sangat sedikit. Terus betul. akhirnya dulu pernah Kementerian Kesehatan membantu. Nah, membantu itu ada yang dalam negeri. Kalau dalam negeri itu khusus untuk di perkotaan. Tapi kalau yang vaksin luar negeri itu di yang daerah perifer-perifer karena masa efektivitasnya 3 tahun. Dulu itu pernah, itu sukses. Ya. Kalau yang dibuat Indonesia itu only 1 tahun, efektivitasnya itu bisa menjadi solusi untuk vaksinasi hewan. Kementerian Kesehatan bisa membantu. Cuma kalau vaksin yang mahal tidak masuk BPJS ya Pak Fajar ya? Tidak masuk, Prof. Tidak masuk, Prof. Ya, tidak masuk ya. Aduh, Ya, kasihan tidak banget. Nah, betul yang 20% itu memang yang kematian itu benar nggak? Kalau data dulu memang tidak divaksin, Iya, memang tidak mendapatkan vaksin. Dia menganggap sepele itu. Begitu datang sudah hidrofobia dan sebagainya. iya, iya. Bahkan yang lebih ini lagi Prof, kadang-kadang tuh kasus yang kita temukan itu hanya eh, goresan di ujung jari. Goresan di ujung jari Aha. itu mereka anggap biasa ini ya, nggak perlu ini. Itu Karena kan kan banyak persarapannya di ujung jari. ya, Itu. jadi kadang-kadang Iya. pemahaman masyarakat pun memang menjadi hal yang kami rasa di program kami pun itu masih kurang terhadap mereka. Sehingga kasus itu ada beberapa, 2, 3 kasus itu yang lukanya kecil di jari, itu dibiarkan, kemudian akhirnya muncul gejala rabies, akhirnya meninggal. Nah ini yang ya perlu menjadi perhatian kita di program. Saya tanyakan juga Dokter Fajar, apakah intraderma sudah menjadi kebijakan? Karena di Filipina di semua dulu teman-teman itu sudah melaksanakan kebijakan itu untuk terutama yang orang-orang tidak mampu menjadi solusinya. Prof, masih Oh ya, Thailand itu menerapkan gitu. Sekarang India yang dulu tidak berani, sekarang sudah menerapkan itu ya. Sebetulnya salah satunya intraderma menjadi solusi karena cuma 0,1, dia cuma butuh 0,3 cc. Artinya setengah flakon sudah protektif. Saya bisa ngomong itu protektif karena penelitiannya itu. Terus direplikasi oleh Prof. Raka, ahli spesialis saraf di Bali. Itu artinya 0,1 cc itu sudah menghasilkan minimal 0, internasional unit loh, Dokter Fajar. Selama 1 minggu itu ada disertasi saya itu. Artinya bisa menjadi solusi, ya kan? Price yang misalnya 600.000, kan kalau cuma satu flakon misalnya seperempat itu 150.000 kan tidak keberatan ya begitu. Itu. Tetapi memang betul yang utama hewannya. Nah, hewan kalau ditentang oleh penyayang binatang seluruh dunia, kalau saya berani saja, Pak.
Kan kita yang mengandung risiko, kita bukan kamu. Artinya Mm-mm. apa? Anjing yang berkeliaran, eliminasi saja. Ya kan sudah Mm-mm. diumumkan, ditangkepin, tidak ada yang mau ambil lagi, mau pelihara, eliminasi. Kalau yang mau Iya. pelihara vaksin, kalau pemerintah mau apa namanya membantu ya 1 tahun sekali. Kalau eh, produk Pusvetma Surabaya dan dia kan produksi tidak banyak, iya kan? Atau kalau memang dibutuhkan Bio Farma bisa produksi, Pusvetma juga bisa, gitu kan? Atau kalau mau impor ya tidak mahal gitu. Begitu kan? Artinya ya itu solusinya. Itu karena kan di Jawa Timur itu ternyata juga populasi anjing apa kecil karena mungkin ngeh ya Dokter Fajar gitu. Betul. Tapi ada populasi yang berguna di Sumatera Barat sampai sekarang masih banyak. Kebetulan besok saya mau ke Agam, masih banyak. Saya bilang sudah divaksin, sudah belum. Waduh, risiko tinggi itu. Begitu Dokter Fajar. Ini salah Ya, satu kalau ya. kalau terkait intramuskuler itu sudah kita diskusi sama apa, tim di mana di tim kerja. Memang kami membutuhkan suatu forum diskusi Mhm. untuk mengambil kebijakan dengan para komli, termasuk mungkin Pak Prof nanti, kemudian teman-teman pakar untuk kita mendapat insight bahwa kita bisa dorong untuk perubahan kebijakan untuk tadi yang benchmarknya pada misalnya Thailand gitu, ke India itu bisa jadi solusi, Prof. Itu tetap akan walaupun tadi kita fokus ke juga, Itu tetapi makanya negara mau efisien, tapi begitu ini terbukti kok enggak. Dan kita di NTT di mana-mana itu kalau nggak salah sih ya, para dokter-dokter kalau ada situasi yang benar beresiko, beliau menggunakan intradermal dok, mungkin unreported. ya, Karena dia tahu persis dan beliau pernah menolong begitu ya. Mungkin dokter Asep atau dokter siapa itu yang di NTT dulu, ya saya udah dokter Asep, lupa. Oh, dokter Asep, Prof. itu yang kami latih dulu begitu. Artinya syukurlah gitu kan. Beliau tahu saya harus nolong orang, ini bisa dan sebagainya. Ya sudah dia tolong gitu. Cuma ya itu sudah berapa ini udah hampir 20 sekian tahun kebijakan tidak berpijak-pijak. Kalau saya bilang tidak berpijak-pijak gitu. Terus Dan mau ya konsep mudah-mudahan nanti, ya. mudah-mudahan nanti eh, kita akan upayakan itu, Prof. Menurut saya sependapat dengan Prof sampaikan. Iya. Oke. Sudah punya smartnya, sudah ada Ya. ilmiahnya, saatnya kita Mhm. bisa Mhm. Mhm. menghadapi itu. Karena Mhm. semua program yang ada di kita itu dasarnya dari situ, Betul, dasar betul. dari Iya. ilmiahnya. Mhm. Ini kenapa enggak? Nah, itu Mhm. harus Mhm. dilakukan. Iya, Eh, betul. Saya ini persoalan ya kita harus mau kerjakan gitu. Nah, itu makanya Mhm. kita berharap nanti kalau dalam tahun ini ada Mhm. pertemuan komuni Mhm. untuk ambil Mhm. rekomendasi, rekomendasi itu, Mhm. Prof. Mhm. Rekomendasi itu akan kita sampaikan ke Mhm. Mhm. PLT Dirjen Mhm. bahwa dalam program Mhm. apa, BIS kita ada Mhm. perubahan Iya. soal Mhm. sehingga Iya. eh, Mhm. apa, dan Aha. vaksin pun Betul. akan lebih. Apalagi benar, benar sekali. Apalagi dengan situasi geopolitik yang seperti ini, Eropa kan sedang istilahnya resources, kekurangan resources. Bisa itu Iya, menekan kita kan itu produksi di Perancis ya kan? Udah iya, bisa mahal banget, ya kan? iya. Karena menjadi istilahnya menjadi bisnisnya beliau, ya kan? Kita juga perlu waspada gitu kan? Nah, bisa saja nanti seenak-enaknya dia menyebar strain-strain mana kita tahu wong turis ya kan karena barang kecil kan bisa saja gitu. Jadi saya dengan bioterorisme dan sebagainya itu sangat concern gitu kaitannya penyakit-penyakit yang fatality rate-nya tinggi ya seperti COVID dan sebagainya. Makanya vaksinasi ya udah kita beli vaksin is no problem. Tapi kalau ada yang bisa diefisien lagi dan itu protektif dibuktikan, betul kan? Memang sudah buktikan ya. Karena waktu penelitian saya itu grade 3 aja saya kaget. Wih, gila, di kepala ini grade 3 padahal inklusi kriteria saya cuma grade 2 ya kan. Ternyata ada yang grade 3 beliau kasih karena
yaitu dengan ada terbukti 0,1 cc bisa menghasilkan minimal 0, internasional unit antibodi untuk netralisasi virus, ternyata aman begitu. Bahkan yang sudah 1 bulan saja dok digigit waktu itu di Jambi ada 30, ada 23 orang digigit. Saya juga, waduh, bagaimana ya ini? Harus saya sudah investigasi, dia sudah ini, saya kayak ada istilahnya risiko, tapi pedomannya di WHO, pedomannya di Kemenkes, selagi belum ada gejala masih boleh divaksin. Artinya tertolong semua. Nah itu ada di buku saya tentang answer, question and answer rabies. Itu benar-benar pengalaman lapangan dok. Ada di Google, itu buku saya. Pertanyaan dan jawaban waktu kita di lapangan itu ada juga dok. Jadi itu bisa untuk generasi-generasi muda, siapa tahu. Dan betul saya concern, Dokter Fajar, surveillance tetap dilakukan. Caranya begini, sebetulnya kalau Bali Vet yang di kementerian itu jalan dok, itu murah. Kita datang ke Iya. tempat dia, kita minta apa, anjing-anjing yang positif, dia pasti simpen, dia punya brainnya, hipokampus, kita sedikit, kita cek strainnya. Kalau strainnya masih sama dalam family, is no problem vaksinnya. Tapi memang kekhawatiran saya dengan era geopolitik dan menjadi bisnis vaksin itu sih saya khawatir ada change in the strain. Vaksin yang sekarang tidak berlaku lagi itu. Tapi kalau dengan surveillance yang bagus dan berbasis laboratorium, insya Allah terdeteksi gitu dok. Karena saya dengar ada strain baru. Makanya saya masih interest di mana itu ditemukan, kita ambil, kita cek. Kalau dia masih sama, ya sudahlah vaksin masih dengan Verorep masih bagus. Bahkan kemarin ada vaksin baru ya dok, pakai Iya, duck embryo ya, apa chicken embryo ya. iya, iya. Tapi stop ya, karena itu sebetulnya menurut saya sih, kalau saya sih, ada orang Belum yang progres. alergi telur, jadi kurang bagus ya. Kalau Verorep Iya. memang dari kidney itu bagus sih, sampai sekarang masih bagus ya, kebetulan. Itu saja dok. Ya, Adik-adik, adik-adik. Itu Ya, Mbak Dini, ya, ada ya, yang lagi? ya, terima kasih Bapak Dr. Fajar Hilalahi atas pembahasannya. Sangat memberikan ini ya perspektif dari sisi implementasi di lapangan ya Pak Dok. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu, kakak-kakak peserta yang ingin menyampaikan, yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilakan. Bisa raise hand atau langsung unmute ya. Enggak, karena masih sakit perut. Kalau belum ada saya dulu ya, Mbak Andini. Prof, izin Ya, Prof. silakan. Ya, izin Prof, izin Pak Fajar. Itu Ini, yang dinas-dinas kesehatan itu mesti ya harus betul. bertanya. Yo, Betul makanya ini. Ya, pemanasan dulu. Mudah-mudahan habis ini ada yang tanya. ya mumpung ada Dokter Fajar, beliau penanggung Ya, jawab rabies nasional betul. loh ya. Iya, makanya sayang dilewatkan ini waktunya. Baik, Prof, izin tanya, Dokter Fajar juga. eh, ini sebagai masyarakat biasa kan, memang ini kan apa namanya belum banyak difahami ya terkait rabies ini. Sementara pemelihara hewan ini semakin banyak sih kalau kita lihat fenomenanya ya. Dan kelihatannya ya itu tadi mereka belum terlalu mengerti gitu ya bahwa rabies ini menjadi penyakit yang cukup eh, fatal gitu akibatnya. Nah, kalau misalnya ada apa namanya orang yang dia terkena gitu ya, terkena gigitan anjing katakanlah misalnya, terkena gigitan anjing ya, eh, tindakan awal pertama itu apa yang mesti dilakukan? Memang betul cuci tangan ya, tetapi seberapa cepat dia harus vaksin gitu, dan apakah di puskesmas ya karena fasilitas terdekat kan puskesmas ya atau mungkin klinik. Apakah itu selalu tersedia itu vaksin itu untuk mencegah apa namanya akibat berlanjutnya gitu. Nah, itu bagaimana eh, Pak Ya. Fajar atau Prof. Sisil?
Ya, jadi ini kalau orang digigit anjing itu belum tentu rabies. Hmm. Terus lihat anjingnya bisa diobservasi tidak. Misalnya anjingnya tetangga langsung gini, tolong ya anjingnya kamu kurung, kasih makan, lihat. Kalau anjing itu 5 hari sakit, ada gejala, langsung vaksin, gitu kan? Hmm. Nah, terus kalau anjingnya ternyata dia nggak ada provokator, tidak apa-apa langsung digigit gitu. Anjingnya nggak tahu kemana, kita nggak bisa Hmm. observasi, itu Hmm. divaksin. Hmm. Nah, gitu. Nah, lukanya, luka kalau luka sudah digigit jelas ada luka terbuka, gitu kan. Tapi kalau cuma anjing gila kita ngelihat ya jangan divaksin. Nah, penular untuk rabies itu ada apa? Anjing, kucing, kera, Hmm. kelelawar juga bisa, ya. Makanya di Indonesia sudah sulit untuk mengendalikan apa? Istilahnya eliminasi bisa pada manusia, pada hewan udah nggak bisa. Karena di Bali lihat aja kelelawar udah banyak banget. Jadi begitu di Bali kena rabies sudah ampun deh sulit itu memberantas rabies. Karena di Bali Kelelawar dan kelelawar anjing banyak, ya. kera banyak, begitu. Anjing diliarkan, ya kan? Makanya tadi Dokter Fajar bilang, Bali tinggi, iya. Bali itu Karena harus banyak setiap anjing. puskesmas harus ada vaksin, begitu ya. Itu jadi gigitan itu ada gradasinya, ada grade 1, grade 2, dan grade C. Grade 1 cuma apa apa tidak goreng, tidak luka gitu. Dan sebetulnya mencuci sabun dengan mencuci luka dengan sabun terus dikasih alkohol itu sudah mengurangi dosis virusnya. Karena virusnya itu mengandung lemak, ya kan? Lemak larut dalam sabun. Nah, gitu ya. Oke. Jadi itu makanya cuci luka dengan sabun perih nggak apa-apa. Luka dengan sabun 15 menit kasih dia betadin atau alkohol itu sudah mengurangi dosis virus. Baru kalau anjingnya tidak tahu dan lukanya memang berindikasi tadi dokter Fajar bilang cuma goresan di jari karena virus ini senang di persarapan. Jadi kalau di jari itu lebih berisiko, ya kan? Itu masa inkubasinya 2 minggu sampai 7 tahun. 7 tahun itu di Perancis. Kalau yang 1 tahun di Indonesia. Itu jelas Bu, Hmm. ya. Ya, ya, terima Jadi, kasih, Prof. jadi itu Pak Fajar bisa nambahin Dokter Fajar Hmm. ya. Jadi Ya, kalau orang digigit belum tentu rabies gitu. betul. Betul apa yang disampaikan Prof itu benar ya. Jadi memang eh, eh, mencuci luka itu sekitar 80% lah gitu bisa cegah ya. Berarti kan ada 20% lagi yang harus kita tangani dengan bagaimana pemberian VAR dan SAR yang tepat gitu. Namun yang menjadi problem memang bagaimana monitoring hewan penular ini yang Hmm. harusnya bisa menjadi apa eh, kemampuan teman-teman di daerah untuk bisa menentukan apakah ini perlu diberikan VAR atau tidak gitu. Nah, yang kadang terjadi ya apa hewan penularnya liar hilang kemana gitu ya, sulit akhirnya. Nah, itu pun kriteria sudah ada terkait itu. Dan apa masa inkubasinya kan panjang ya, jadi masih ada waktu eh, kita mengevaluasi seperti Prof tadi sampaikan, mengevaluasi di hewannya dalam 4-5 hari ternyata bergejala, ya kita suntikan empat. Artinya bukan berarti kalau muncul gejala di hewan terus langsung muncul di manusia, karena dia ada perjalanan juga yang cukup lama sampai ke otak manusia gitu. Jadi step-step yang ada dalam buku ini juga sudah memberikan panduan kita bahwa memang cuci luka, kemudian untuk pemberian VAR itu harusnya dilakukan dan jangan lupa memang mengobservasi hewan penular rabies tersebut. Uh, Observasi juga termasuk ya melihat kalau yang digigit oleh hewan peliharaan kita itu apakah status vaksin rabies pada anjing atau kucing itu rutin tiap tahun misalnya gitu. Kemudian observasi gejalanya. Namun kalau yang sudah hewannya liar dicari segala macam nggak dapat ya memang itu mau nggak mau kita harus berikan segera mungkin VAR pada orangnya.
tergigit hewan penularan rabies, dan jangan lupa dilakukan cuci luka. Dan cuci luka itu dilakukan tidak harus menunggu ke puskesmas ya. Pada saat kita digigit luka juga ya otomatis langsung aja cuci luka, mau di rumah kayak mau di tempat yang ada keran airnya kasih sabun deterjen itu dilakukan. Karena nanti karena kita bermain dengan periode waktu yang 24 jam ya. Eh, dalam gigitan luka 24 jam itu harusnya sudah kita cuci luka gitu. Nah, sehingga eh, hal-hal yang seperti ini perlu dilakukan, dan bahkan kalau sudah dicuci luka di rumah misalnya, kita datang ke puskesmas, eh, petugas juga akan tetap melakukan SOP-nya mencuci luka lagi di puskesmas gitu, di Pasienkes. Nah, ini yang saya lihat eh, masih banyak hal-hal yang terkait cuci luka juga masih hal yang perlu mendapat perhatian, karena dari yang saya sampaikan 99% orang yang cuci luka di KPR itu masih ada 1% yang belum melakukan cuci luka. Nah, ini yang menjadi catatan kita bahwa 1% ini angkanya itu angka potensial untuk menyebabkan kematian akibat rabies. Jangan melihat 99%-nya, harusnya setiap gigitan penular 100% harus cuci luka. Harusnya cuci luka, karena itu pekerjaan yang bukan rumit gitu. Itu pekerjaan yang sangat mudah, Gampang ya. gampang, air mengalir, kemudian dengan sabun apapun juga itu deterjen silakan gitu. Nah, tapi kalau kita tarik pada masalah programatik, memang edukasi yang harus kita lakukan terus-menerus kepada masyarakat. Kita gaungkan terus bahwa rabies itu penyakit yang mematikan, yang mengancam kita, di mana hewan penular rabies itu ada di lingkungan kita tidak tahu divaksin atau enggak, apakah hewan-hewan itu atau hewan yang liar, hewan-hewan yang dijadikan pemburu misalnya di hutan-hutan itu kan, itu sangat berisiko untuk nanti menularkan di antara sesama anjing juga bisa, Prof ya. Artinya anjing yang Bisa liar, banget kan? Anjing ke kucing, anjing ke kera, anjing ke kambing, anjing ke semua sekitar. Pokoknya kalau udah rabies semua aja diterjang. Termasuk batu-batu iya, juga dia makan. iya. Itu Jadi gejala kalau anjing ya kalau dok jadi ya. betul. Jadi kalau di daerah yang masih endemis masih ada angka apa data-data status hewan penular rabies yang masih positif rabies, itu daerah tersebut berisiko kalau hewan peliharaan kita itu ya sembarang liar, kita kita lepas liar hewan peliharaan kita gitu, dia bergaul kemana ternyata ketemu dengan anjing liar, ya bisa akhirnya pulang ke rumah anjingnya bisa gigit tuannya gitu. Jadi memang edukasi-edukasi kepada orang yang menggunakan pemeliharaan eh, peliharaan hewan itu memang perlu juga kita 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 kerjasama dengan teman-teman di Betul. Keswan Ya. itu, tidak hanya bisa sendiri Makanya kita. ya. Makanya Cuman ada ada yang menarik, bros. Prof ya. Ya. Ada yang menarik, Prof. Apa? Itu waktu Apa? ada yang menarik kebijakan Mhm. di NTT Mhm. itu sebenarnya kalau dijalankan itu tuh bagus. Cumannya ini kan kembali lagi pada komitmen masyarakat. Jadi Pak Gubernurnya, Pak Melki kalau nggak salah itu menerapkan lockdown ini, lockdownnya anjing peliharaan. Jadi anjing itu diminta dalam beberapa bulan itu tidak boleh keluar rumah, harus di dalam rumah gitu. Nah, itu juga sebenarnya menurut kita itu untuk daerah yang endemis tinggi kayak di NTT ini yang kasusnya kematian masih banyak juga, itu eh, Mhm. kalau bisa diterapkan itu akan Mhm. sangat membantu. Nyatanya Tapi memang kan kan mhm. Tapi masyarakat kan ini anjingnya anjing liar, Dok. Anjing itu liar. dia, ya, itu Kan dia. Ini diliarkan. Ya kan? ya, jadi konsep mereka anjing yang liar itu tidak ketemu dengan yang ini. Nah, anjing liar inilah yang akan mereka apa tangani gitu dengan vaksin itu. Tapi kan itu sesuatu yang masih jauh penanganannya. Jadi memang banyak perlu juga memang di rabies ini kita melihat inovasi-inovasi yang dari daerah gitu yang bisa memperkaya. Namun itu juga memang harus membutuhkan effort juga sih itu, Dok. Demikian, Prof. Iya, apa namanya, Pak Fajar, eh, ada tidak ya, apa namanya, peraturan atau apa ya yang mengatur kalau bayi balita itu kan
mesti ada wajib ada kartu imunisasi gitu. Apakah Iya. misalnya mereka yang punya hewan ternak ya, seperti anjing itu ada harus memiliki apa gitu untuk kewajiban untuk memvaksin atau upaya pencegahannya gitu. Ada nggak ya yang seperti itu? Ada, DKI itu Ada, Prof. paling bagus regulationnya Iya. DKI. Gimana Kalau tuh? anjing keliaran ditangkap dan ada, tetapi ya Hmm, itu di Indonesia kan begitu Bu Ulfa. hmm, Aturan-aturan, hmm. langgar-langgar. Iya. Dan saya belum belum Iya. Orang dan yang mungkin hewan saya hewan juga belum produktif aja gitu ya. ya Hewan mungkin produktif aja. Apa Prof punya ini kambing nggak itu kan harus divaksin ya biar nggak Prof antrak, nggak ada yang vaksin. Prof mungkin Hmm. Prof punya 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 apa informasi kak di Case One itu mereka punya itu nggak Prof punya Apa? punya Hmm? peraturan bahwa hewan peliharaan wajib vaksin gitu ya. Ya itu Aha. maksudnya. Kalau saya sih kayaknya Ada dok. nggak ada ya. Ah, memang ada dok, harusnya ada itu. DKI kan tiap tahun ada vaksinasi kucing masal loh dok. Ada loh. Maksud saya Suntikan apa gitu. Kemarin barusan maksud saya Pak Gubernur. ya maksud saya itu kan itu kebijakan daerah maksudnya diambil oleh Hmm. kepala daerah. Maksud saya secara nasional di Kementerian Pertanian dan Keswan ini hewan Hmm, ini saya kayaknya belum harus terpapar harus nih. betul. Harusnya ada gitu Prof ya untuk Nah, menjawab itu. ditekankan lagi aja dok. Hmm. Ditekankan aja dokter Fajar. Terus Iya kalau iya yang liar itu eliminasi. Dulu tuh tertib eliminasi dengan striknin. Tapi itu ditentang oleh penyayang hewan di dunia. Kalau saya bilang ditentang yang berisiko kan gue bukan lo gitu saja dok. iya iya iya. Ya kan? Yang Betul keliaran betul. itu kalau di Jakarta tuh ditangkap. Kalau nggak ada yang memiliki, dulu itu adalah Lapotua gitu ya, tapi sekarang di Jakarta sudah tidak dibolehkan tentang apa bisnis begitulah katanya ya kemarin belum lama ini. Oh sudah nggak lagi, Prof, udah nggak boleh lagi itu. Oh gitu toh. Ya udah kalau begitu berarti kemana kan itu bangkai-bangkainya tapi gitu aja. Iya. Tapi memang tidak setertib dulu Dokter Fajar. Tiap hari dulu tuh kita lihat orang yang mau nyari-nyari anjing liar sekarang tidak ada gitu. Mungkin nanti Iya ditekankan iya. lagi betul kebijakan Iya, itu dok. betul. Regulasi itu Biar ya. kita lebih Jadi, resikonya rendah. Oh, gitu. iya, Iya. kewajiban yang punya hewan ternak yang beresiko untuk jadi rabies tuh mereka wajib Ya. memvaksin, kemudian diberi Mm-mm. apa gitu ya, Mm-mm. sertifikat atau Mm-mm. kartu Mm-mm. atau apa gitu. Mungkin itu bisa kali Jadi ya. ini salah Ya, satu pesan kalau orang mau pelihara hewan betul, itu betul. persis persis kayak pelihara baby. Dia harus divaksinasi, dikasih nutrisi yang bagus, harus dikasih obat cacing. Kalau tidak mau direpotkan, nggak usah pelihara hewan apa saja. Itu tipsnya. Mhm. Gitu ya, Dokter Fajar. Mhm. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Fajar, Prof. Sisil, terima kasih. Ya, silakan lanjut Bu Terima Andini. kasih. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya Dr. Fajar, Prof. Teman-teman, kakak-kakak, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Mbak. Izin, Ya, saya waalaikumsalam. Bu Ya. Aini ya. Izin Prof, izin Pak Fajar. Sisi sekedar info aja atau sharing. Untuk rabies, vaksin rabies di tempat kami di RSUD Tarakan ada gitu loh. Karena nggak di semua rumah sakit atau puskesmas di Jakarta kayaknya nggak ada deh. Setahu saya seperti itu dipusatkan di Cuma RSUD Tarakan dan Tarakan. RSPI Sulianti Saroso. Ya, di RSPI sama di Oke. RSUD Tarakan ya Prof ya untuk Yuk. Jakarta. Iya. Jadi untuk Oke. teman-teman Yuk. atau Bapak Ibu yang tetangganya atau siapapun yang terkena gigitan monyet, kucing atau anjing bisa datang ke Rumah Sakit RSUD Tarakan atau RSPI. Itu Oh aja iya. sih, Prof. Dokter Fajar sekedar Sebentar info aja dan kita. sharing. Terima kasih. Ya, terima Ya, kasih Bu. makasih informasinya. Oh, Memang oh iya memang iya iya. di kita juga terkait rabies center itu kan tidak harus semuanya rumah sakit atau puskesmas dijadikan rabies center untuk nanti ada vaksin rabies di situ. Indikator kita cuma memang 20% saja di kabupaten kota itu. Artinya memang distribusi VAR itu tidak mungkin kita di semua puskesmas kita taruh gitu, takut nanti expire gitu ya. Jadi kita pakai sistem contoh DKI di Saroso gitu kan dengan tempat di Ibu ya di mana itu, nah Tarakan gitu. Nah tinggal Silakan. masalahnya jaring antar
sarana kesehatan itu harus terinformasi manakala ada kasus rabies di puskesmas mana, mereka tahu mau minta kemana gitu. Sehingga kan karena waktu penyuntik itu masih ada tidak berapa hari bisa dilakukan gitu. Sesegera mungkin Gimana itu ya? Rabies, ya, rabies. sehingga jejaring rabies Kami center Senin di satu ke sana wilayah loh perlu sama diperkuat. Pak Wamen. Ini Agam, yang perlu KKN tim. kita sampaikan ke wilayah kita kalau memang kita memiliki vaksin VAR itu. Nah, jadi kalau kami juga di Kementerian Kesehatan mendistribusikan ke provinsi, nanti provinsi akan mendistribusikan juga ke rumah sakit yang menjadi rabies center juga atau di puskesmas menjadi rabies center. Ini yang dilakukan karena tidak mungkin semua sarana tadi diberikan VAR. Oleh karena itu jejaring menjadi hal yang kunci untuk bisa memenuhi kebutuhan VAR manakala diperlukan. Demikian informasi tambahan, Bu. Izin ya, Iya. mau pembukaan ini. Iya. Baik, Prof. Ulfa, Ulfa Eh, izin ya. Oh Kebetulan iya, Prof. Monggo, Prof. saya Terima kasih memberi ya, Prof. sambutan soalnya. Makasih Oh, loh Dokter Fajar ya. iya, terima kasih, Prof. Kita Sisil. lanjutin Dokter Baik. Fajar ya. Iya, Kasih. baik. Maaf Makasih, Dokter izin, Prof. Fajar nih. Ini ada Bintek DPRD Kabupaten Agam. Oh, biasa Ya, silakan, Prof. kita Silakan, menyambut Prof. begitu dok. Silakan, Prof. Makasih. Iya, Prof. Makasih, Prof. ya. Izin untuk dokumentasi dulu bagaimana Bu Ulfa? Oh, ini sudah Oh sudah ya, selesai. dokumentasi dulu mungkin ya. Oke. Ini ada lagi yang bertanya Ya, nih. maksudnya sebelum Prof Iya, sebelum apa Prof buka. beranjak, Bu. Hmm. Iya, beranjak lanjut ke agenda lain. Hmm. Oh, Eh, iya. dari boleh teman-teman Bapak Ibu membuka kameranya. Jadi kita dokumentasi dulu sebelum lanjut lagi ke sesi sesi tanya jawab. Sebelum dari Izin Prof, kita panitia ada yang dokumentasi dulu, membantu Je. screen apa Bisa dokumentasi? saya bisa saya bantu Mbak Andin. Iya, siap. Terima kasih Bu. Ya, ada 2 slide ya Bu. Ya, teman-teman silakan dibuka kameranya. Ya, slide pertama, izin 1, 2, 3. Oh, masih banyak yang baru buka. Sebentar, kita tunggu. Baik, 1, 2, 3. Slide kedua. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Ina. Ya, silakan Bu Andi ini Ya, dilanjut. terima kasih Bu. Terima kasih semuanya, Dokter Terima kasih, Prof. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam, Terima Prof. kasih Prof. Ya, sampai jumpa lagi Baik. ya, Dokter Fajar. Assalamualaikum. Oke, Prof. Siap, Prof. Ya, Makasih. siap Prof. Terima kasih Prof. Sesi tanya masih berlanjut ya Bu Ulfa. Saya ada pertanyaan buat Dokter Fajar. Saya Ya, yang tanya. silakan. Silakan. Boleh ya Bu? Silakan, masih ada waktu kita. Silakan. Masih ada waktu. Dari teman-teman silakan juga bertanya. Izin Pak, saya ada pertanyaan untuk Bapak Dokter Fajar. Terkait daerah yang endemis itu dan dengan pengetahuan masyarakat yang masih rendah, Pak, eh, ada nggak strategi dari Kemenkes bekerja sama dengan lintas sektor terkait untuk apa namanya kampanye meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari rabies ini, Pak? Karena kan ternyata goresan kecil aja jika didiamkan ternyata bisa berdampak fatal ya, Pak. Kemudian adakah infografis data penyakit rabies yang dari gigitan anjing dan kucing se-Indonesia? Ada nggak ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ada. Jadi memang untuk daerah-daerah yang endemis seperti Bali, NTT, saya rasa itu mereka sudah informasi mengenai rabies itu sudah cukup banyak mereka itu. Namun daerah-daerah yang endemis lainnya masih agak kurang kayak Sumatera Selatan, Sumut, Sulsel gitu. Itu yang perlu kita tingkatin terus. Kita selalu mengadakan kegiatan, misalnya webinar, ya, kemudian mengeluarkan surat edaran dari
Direktorat Penyakit Menular untuk seluruh wilayah yang endemis untuk melakukan upaya promotif preventif terkait bahaya rabies kepada masyarakat. Dan nanti mungkin saya akan kasih link ya ke panitia nanti. Itu ada link yang apa? Yang di Kementerian Kesehatan itu mau infografis, question and answer juga ada di situ mengenai rabies itu ada linknya mengenai rabies di situ nanti Bapak Ibu bisa 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 buka bahkan kalau mau di share ke tetangga teman boleh gitu. Memang yang menjadi kekurangan bahwa untuk akses informasi ini Kementerian Kesehatan masih memakai link-link di Kementerian Kesehatan ya di link Instagramnya ada di link YouTube-nya ada jadi kadang-kadang masyarakat itu malas ya membuka yang di Kementerian Kesehatan selalu kayak mau mau diajarin yang SOP atau apa gitu. Mungkin yang kami butuhkan mungkin teman-teman nanti bisa infografi di share apa di TikTok kalau memang ada yang memang membantu kami gitu TikTok, di YouTube gitu atau di profil-profil mereka gitu. Menurut saya ini yang kami butuhkan dari masyarakat atau bukan masyarakat ya dari wilayah di mana kami sudah mendorong agar informasi-informasi terkait rabies ini bisa ditularkan ke masyarakat. Dan infografi itu banyak ada di link Kemenkes. Nanti saya bisa share, nanti Bapak Ibu bisa bisa mengakses link itu nanti bisa melihat dan bahan tersebut bisa menjadi bahan edukasi buat Bapak Ibu ke masyarakat gitu sangat sangat baik karena bahasa juga bukan bahasa yang terlampau teknis ya itu bahasa yang memang mudah dipahami oleh masyarakat. Demikian Ibu untuk Ya, tanyanya. baik. Ya. Izin tanya lagi, Pak. Dari di link Kemenkes tersebut ada infografis data rabies center, Pak. Misalnya, maksudnya kalau DKI kan eh, penyediaan VAR itu hanya ada di RSUD Tarakan, nggak ada di Puskesmas. Nah, bagaimana dengan daerah endemis? Adakah data-data, maksudnya Sentinel atau site-site yang ada menyediakan VAR-nya, Pak? Ya, itu adanya di program. Kalau yang di Oh. link BSSB itu sifatnya edukasi masyarakat, Oh. promotif ya. Ini sifatnya Hmm. infografis apa itu rabies, bagaimana cara ini penularannya, bagaimana cara pencegahannya itu tuh umum gitu. Tapi kalau yang mau sifatnya tadi data-data nanti bisa kami berikan dari program. Nanti kami punya Oh. infografis dari program bisa kami share juga ke panitia buat nanti teman-teman kalau mau lihat data kasus di Oh. APL, data rabiesnya, kemudian Site-site yang ada websitenya, menyediakan kemudian VAR, itu Pak. itu VAR ya, ada apa? gitu. Bahkan nanti ada data dari gigitan Vaksin anti tubuh rabies. di mana gigitannya data yang kami ada itu kebanyakan malah gigitannya itu lebih banyak di sekitar rumah gitu daripada di daerah hutan atau daerah yang jauh dari pemukiman. Memang karena di sekitar rumah kan banyak orang. Mungkin datangnya si hewan dari liar dari tempat yang liar, tetapi dia pasti mencari penduduk kan. Jadi memang banyak yang tergigit itu ya hampir 80%-an itu ya di sekitar rumah gitu. Jadi memang data itu ada juga di Di program. Nanti pemukiman. coba kami Iya. ini coba share ke panitia ya untuk bisa jadi bahan teman-teman untuk bisa melihat datanya. Iya, baik. Ya, baik, siap. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, eh, izin bertanya host, masih bisa? Bisa Bu Emil, silakan Bu Emil. Oh ya, Eh, selamat pagi dok. Saya kebetulan mau bertanya sedikit dok. Ya, Saya pernah dengar VAR sama SAR. Nah, apa perbedaan fungsi antara vaksin anti rabies dengan serum anti rabies dok? Kemudian dalam penanganan kalau terkena kasus gigitan binatang tersebut. Kemudian eh, yang kita tahu di puskesmas itu kadang-kadang terjadi keterlambatan gitu ya dok ya. Karena keterlambatan itu merupakan bagian dari pengobatan pasca paparan.
Nah, kenapa dianggap sebagai kegagalan fatal ya dalam sistem surveillance kesehatan di masyarakat, Dok? Kemudian yang saya tanyakan lagi yang ketiga tentang edukasi, Dok. Strategi komunikasi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka bersedia mau melaporkan kasus gigitan? Karena kan kadang-kadang mereka anggap hal yang sepele ya gigitan itu, Dok. Jadi kadang-kadang kelemahan di masyarakat seperti itu, Dok. Kira-kira harus seperti apa kami petugas kesehatan dalam memberikan edukasi ke masyarakat? Saya rasa itu, Dok. Terima kasih. Ya, Terima kasih memang Bu di Emi dalam untuk pertanyaannya. ya, Silakan Dok. terima kasih. Terima kasih Bu Emil. Ya, Ya. VAR dan SAR itu memang adalah memang kalau kita lihat judulnya kan vaksin anti rabies ya. Yang VAR satu lagi serum anti rabies. Dari situ juga sudah berbeda ya. Artinya kalau vaksin anti rabies itu dia merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap virus rabies, dan itu berarti eh, seperti pada umumnya vaksin, dia itu diberikan pada orang yang memang belum ada antibodi terhadap virus rabies, dia merangsang untuk pembentukan. Nah, bisa saja itu isinya itu virus yang dilemahkan misalnya gitu ya, Eh, sehingga terbentuk eh, antibodinya. Nah, kalau serum itu sudah ada antibodinya, sudah terbentuk. Yang kita suntikan adalah antibodi yang sudah jadi, karena dia bentuknya serum. Jadi itu antibodi yang sudah ada di dalam SAR itu disuntikan ke tubuh kita. Nah, pemberiannya itu kenapa memang ini sebenarnya mengejar timing waktu gitu loh, ya. Makanya di dalam buku Prof tadi itu ada kriteria-kriteria yang harus dilakukan, eh, diberikan VAR terlebih dahulu gitu ya. Eh, tapi nanti juga bersamaan juga dengan SAR gitu. Nah, dalam pemberian VAR dan SAR itu memang ada berbagai macam kriteria. Misalnya kategori 1 ya, itu kalau tidak perlu diberikan VAR itu ya eh, itu memang hanya cuci luka ya. Itu biasanya pada orang-orang yang kita kadang-kadang kayak ada dijilat ya oleh misalnya anjing gitu ya, atau kita beri makan kucing yang di stasiun kereta gitu, ada kucing liar gitu kita kasih makan gitu. Tahunya kucingnya itu eh, dia meninggal, ada yang periksa misalkan ternyata itu dia ada rabiesnya misalnya di tubuhnya, atau anjing yang jilat kita. Nah, itu masih kategori 1 karena belum ada luka yang terekspor untuk masuknya virus dari gigitan atau jilatan hewan liar tersebut. Itu kategori 1 tidak perlu diberikan VAR. Kalau kategori 2 misalnya ada gigitan pada luka gigitan ya, luka lecet atau cakaran gitu ya. Nah, ya itu tentunya kriteria yang tadi disampaikan oleh Prof itu bahwa diberikan di hari ke-0 itu, eh, kemudian diberikan juga hari ke-7, kemudian hari ke-21. Nah, itu sebenarnya pemberiannya itu dipantau ya untuk hewannya. Nah, manakala risikonya tinggi sekali, ya, risiko tinggi sekali, yang tadi risiko yang kategori 2 tadi itu misalnya itu kan baru gigitan di permukaan kulit ya, luka lecet, ya, cakaran saja gitu. Dan itu dia lokasinya bukan lokasi yang persyarafannya banyak gitu ya. Nah, kalau risiko tinggi itu yang memang wajib di samping diberikan VAR, diberikan SAR juga. Kategori 3 ini. Misalnya itu kita misalnya dia dalam sekali ya sampai menembus kulit, bukan kulit aja, daging juga bisa tertembus ya. Kemudian juga pada daerah yang persarafan, misalnya di kepala, leher, wajah, di genital ya, alat kelamin yang di sekitar genital gitu, dan jangan lupa tangan, jari-jari ini. Kenapa? Ini persarafannya banyak ternyata jari-jari. Karena virus ini masuknya bukan lewat pembuluh darah, virus ini menginfeksi saraf gitu. Dia masuk Oh, dia masuk di dalam saraf gitu. Nah, makanya perjalanan dia itu juga lambat gitu kan ya, lambat dia. hmm. Sehingga kita masih punya masalah inkubasinya. Kalau Bapak Ibu lihat ada yang bisa eh, 1 sampai mungkin 2 tahun gitu. Bisa Oh, orang bisa orang digigit bulan lalu
bisa aja langsung tiba-tiba 1 bulan kemudian baru muncul gejala. Itu bisa seperti Oh, itu. Gitu. Jadi oh eh, gitu. jadi pemberian SAR itu dikombin dengan VAR itu karena kita ingin cepat terbentuknya antibodi Oh iya. karena kita bermain waktu dengan gigitannya di lokasi yang persyarafannya itu banyak dan cepat menjalar ke otak gitu. Karena kan dia Oh menyerang iya. otak ya, menyerang otak gitu. Nah, kalau kita hanya beri VAR, kita kalah dengan si virus ini. Karena VAR itu kan masih Oh membutuhkan 1 minggu untuk terbentuk antibodi. iya betul. Makanya kan makanya kan hari pertama itu kan diberikan VAR, kemudian hari ketujuh diberikan VAR lagi. Jadi antibodi yang dari hari ke-0 ini sudah terbentuk, di booster lagi hari ketujuh. Kemudian hari 21 di booster lagi untuk Hmm, VAR-nya biar terbentuk antibodi yang maksimal. Tapi kalau kategorinya yang sudah berat, itu yang persyaratan tadi itu yang banyak, itu bermain dengan waktu. Sambil iya. kita menunggu VAR-nya itu terbentuk, ya, yang makan waktu seminggu, kita langsung aja kasih saran antibodi supaya dia bisa protek Oh dulu nih, iya protek iya. dulu, protek dulu si orang yang risiko tinggi ini jangan sampai itu menjalar ke otak gitu. Sambil tetap VAR diberikan sampai ke hari 21 tadi itu sudah terbentuk antibodi yang optimal. Jadi memang bahasa vaksin itu orang kalau vaksin kan justru sebelum orang terkena penyakit baru vaksin digunakan kan ya. Tapi Iya. kalau kalau varian SARS ini sebenarnya memang pada saat orang digigit hewan penular dinilai diberikan VAR, kalau risikonya berat diberikan SAR. Karena Oh, kita bermain dengan kecepatan. waktu Waktu ya. kalau misalnya penyakit lain mungkin ya kita nggak tahu kapan kita di misalnya vaksin DBD lah misalnya, kita nggak tahu kapan kita digigit Gigit ya. DBD oleh nyamuk, kita sudah terproteksi dengan vaksin antibodi yang terbentuk itu. Tapi kalau kita kasih VAR, orang yang nggak digigit, kita ya sulit nantinya antibodinya terbentuk gitu karena uh, apa bukan tidak terbentuk tapi penggunaan VAR-nya Perlu itu tidak, waktu. ya, penggunaan VAR itu tidak pada tempatnya, nanti banyak banyak yang diberikan hanya untuk orang yang risikonya kita nggak tahu kapan digigit, sedangkan orang yang digigit itu nanti nggak ada VAR-nya karena Karena sudah habis ya, dipakai sama sudah orang-orang habis yang ya. Betul habis betul. dihabisin orang yang mungkin kita nggak tahu kapan dia digigit, ya. Sedangkan orang di ujung sana itu digigit nggak ada vaksinnya lagi karena udah dipakai sama sama orang lain gitu. Nah makanya untuk yang VAR dan VAR ini kita berikan juga untuk profilaksis sifatnya itu memang pada orang-orang yang memang rentan terhadap tertularnya virus, misalnya orang yang bekerja di laboratorium, ya, yang kontak dengan bahan pemeriksaan dari hewan penular rabies atau petugas petugas di Keswan ya yang mereka sering mengobati anjing kucing gitu peliharaan gitu itu juga diprotek gitu. Tapi kalau penggunaan yang lebih efisien memang pada saat gigitan hewan penular rabies kita masih anggap itu sebagai suspek ya kan, gigitan. Ya. Nah, kita berikan VAR berdasarkan kategori SAR manakala memang itu risiko sangat tinggi kita berikan. Jadi dari kata-katanya itu VAR dan SAR memang berbeda. SAR itu Iya. sudah antibodi yang sudah jadi kita berikan dengan tujuan tadi ya langsung terbentuk Iya. antibodi jalan waktu, sedangkan VAR itu kalau memang kita mengharapkan terbentuknya pelan-pelan sambil waktu yang terjadinya penularan sampai ke Proses otaknya itu cukup panjang sehingga kita dengan pemberian VAR sampai hari 21 masih aman sebenarnya. Nah itu kalau terkait VAR. Dan tadi surveillance tadi yang kegagalan itu menurut saya sebenarnya ini kan tadi Bu Prof sudah sampaikan ini kan harusnya bisa dicegah ya. Jadi seringkali itu respon terhadap surveillance itu sering terlambat memang. Artinya gini, Betul. data yang ada kita itu bisa menangkap data gigitan hewan penular, tetapi responnya di lapangan seringkali terlambat untuk kita lakukan karena eh, persoalannya kalau untuk manusianya mungkin juga ada ya sedikit keterlambatan ya. Nah itu perlu diperbaiki, tapi juga dari sisi pemantauan hewan penular itu juga menjadi hal yang jadi pekerjaan teman-teman di kesehatan menjadi bertambah karena harusnya ini juga bisa integrasi dengan teman-teman di Keswan misalnya.
Iya. sehingga pemantauan ini bisa bersama-sama. Nah, oleh karena itu, kalau surveillance ini hanya dari sisi manusianya, mungkin kita anggap eh, kita bisa Kerja sendiri. kita kerja sendiri. Tapi Iya. kita butuhkan ini kerja bareng gitu. Jadi perlu juga surveillance yang ada di kita itu terintegrasi di dalam satu pendekatan One Health. Iya, Nah, betul. Kemenko sudah mengembangkan sistem surveillance namanya SISDO, Sistem Informasi Zonasi dan apa emerging disease gitu ya. Jadi itu nanti di dalam itu surveillance Kemenkes mengenai kegiatan yang penular dan rabies, bla bla segala macam itu bisa diakses teman-teman di Keswan. Kita pun juga bisa Risikonas mereka itu kita bisa akses itu. Nah, tapi dalam pengembangannya ini itu masih belum bisa terkonek dengan baik. Nah, itu yang menurut Belum saya maksimal ya. belum maksimal. Itu kalau misalnya sudah bisa running itu sangat bagus gitu. Artinya kita dengan teman-teman di Keswan itu juga bisa apa ya terintegrasi dalam surveillance. Terintegrasi ya. Nah, itu yang perlu karena pendekatan One Health ini harus menjadi ujung tombak untuk penanggulangan rabies dan sistem surveillance harus dipulai yang sifatnya juga terintegrasi. Ya, ada lagi tadi saya lupa yang ketiga apa pertanyaannya? Tentang ini dok, strategi komunikasi yang paling efektif apa aja sih yang boleh kita sampaikan di masyarakat terkait masyarakat yang suka pada saat sudah terkena gigitan mereka tidak mau menyampaikan ke tenaga kesehatan atau tidak mau berkunjung lah ke fasilitas kesehatan gitu sehingga yang tadi kita nggak tahu binatangnya itu apakah mengandung rabies atau tidak, jangan sampai nanti terlambat penanganannya seperti itu dok. Ya paling yang menurut saya yang paling sebagai ukuran kita ya masyarakat itu paham tidak bahwa rabies ini itu mengancam jiwa dan eh, rabies ini sumber atau berasal dari GHPR, istilahnya gigitan yang penular rabies. Oleh karena itu, gigitan yang penular rabies ini menjadi komunikasi risiko yang harus kita sampaikan pada masyarakat. Betul. Nah, ini kalau kita bicara terlampau teknis ya, itu masyarakat juga nggak ini Sulit ya. memahami ya. Tapi kalau kita menyampaikan bahwa ancaman rabies dari hewan peliharaan, kemudian untuk bisa mencegah rabies itu pada orang yang digigit hewan peliharaan ini kita hanya butuh cuci luka, itu kan sederhana. Tapi Iya. kebanyakan masyarakat itu tidak tidak paham gitu. Nah, kemudian satu hal juga perlu dengan contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh. Karena banyak video-video kalau kita buka YouTube itu orang yang rabies itu menjadi contoh yang memang kelihatan sangat, sangat menyedihkan ya kalau sudah Iya. rabies ya. Tetapi itu Betul. bagian dari edukasi yang harusnya kita lihat si contoh akibat dari gigitan hewan penular rabies yang tidak dilakukan cuci luka dan tidak mengakses layanan kesehatan. Layanan kesehatannya. Jadi yang kita rasakan sekarang di program ini memang informasi ke masyarakat itu masih sangat kurang. Gitu. Betul dok, betul. Kemudian masyarakat masih beranggapan ini dengan istilah dulu aja tuh anjing gila gitu ya. Iya, masih berpikir seperti itu ya. Gitu. Padahal kita juga ya kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui itu anjing gila atau enggak gitu kan. Gitu. Iya, betul. Ya, jadi mau anjing gila atau tidak gila, mau dia ini ya, sepanjang Tetap orang waspada. di Jakarta itu ya langsung aja cuci luka. Cuci luka itu. Cuci luka ya dengan sederhana air mengalir dengan sabun Dengan air 15 sabun, menit, iya. 15 menit gitu, terus ke puskesmas gitu. Karena di teman-teman di puskesmas sudah kita bekali dengan pedoman-pedoman, dengan informasi bahwa penanganannya seperti apa. Nah, nanti di puskesmas mereka menilai, pasti akan ditanya hewannya ada nggak, eh, hewannya ada di mana, dia dikurung seperti Prof tadi sampaikan, hewan ini Iya. peliharaan atau ada ada status vaksinasi
rabies pada hewannya enggak gitu. Itu bagian dari SOP yang sudah mereka paham gitu. Cuman sebelum sampai ke sana yang seringkali masyarakat tidak paham itu ya tadi itu menganggap rabies itu hanya untuk anjing gila. Padahal kasus-kasus lewat kucing juga sudah banyak gitu kan. Iya, betul. Jadi yang perlu kita memberi kesadaran mereka bahwa terutama ya di daerah-daerah yang endemis itu bahwa daerah yang endemis ini resikonya untuk semua gigitan hewan penular rabies itu menjadi hal yang wajib bagi mereka untuk lakukan manajemen cuci luka, kemudian mengakses layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Ya. Dan istilah anjing Oke. gila itu bukan menjadi hal yang lagi disampaikan bahwa apapun gigitan hewan penular, Gigitannya. Iya, gigitan hewan penular ini kan luas ya. Nah, kita betul. sebutkan yang penular bisa anjing, kucing, kera, Anjing, ya, kucing, kera. itu faktor risiko untuk terjadinya rabies. Dan pencegahan lebih baik, artinya jangan menunggu muncul gejala baru kita ke puskesmas, itu sudah terlambat. Betul, betul. Ya, muncul gejala, ya, nah itu sudah, apalagi misalnya demam, setelah gitu, wah itu sudah kemudian berlanjut kepada gejala-gejala yang fotofobia, itu minum, dia haus tapi minum air pun dia nggak Tetap mau haus. gitu, tetap haus gitu, di tepis gitu, kena udara angin aja dia langsung takut gitu. Nah itu Takut, sudah iya. rabies, Gejala. dan rabies itu 100% meninggal gitu. Nggak bisa Betul. dilakukan apa-apa gitu loh. Di rumah sakit pun ya kalau kita lihat di video-video kan hanya ditaruh tempat tidur, kemudian disuportif saja gitu. Karena Meskipun ujungnya sudah divaksin gitu, dok. kalau divaksinnya terlambat, Terlambat. ya bisa gitu. Tapi kalau vaksinnya nggak terlambat gitu, tadi ya penilaiannya langsung VAR di hari ke-0 ya, datang ke puskesmas langsung dikasih VAR gitu. Nah, kemudian dosis pertamanya itu kan, kemudian 7 hari berikutnya dikasih lagi. Terus setelah itu dikasih lagi. Kalau itu dilakukan, ya apa? Dia bisa tidak kena rabies. Tapi kalau orang kadang-kadang kan vaksin 3-4 kali itu malas kan ya. Satu aja Betul. udah divaksin, datang lagi udah malas. Nah, sering ada juga begitu. Manakala harus dosis keduanya di hari ke-7 nggak mau. Nah, kalau yang tadi kategori 3 ya harus dengan SAR juga kan, berarti kan VAR dengan SAR. SAR memang harus bisa dikali. Nah, tapi kan kelanjutan VAR-nya hari ke-7, hari 21 itu tetap harus wajib diberikan. Nah, kalau mereka hanya satu dosis saja di hari ke-0 gitu kan, belum terbentuk kan antibodinya gitu. Betul, Jadi betul. akhirnya ya bisa aja masa inkubasinya jadi panjang. Misalnya ternyata baru 3 bulan kemudian baru Baru muncul muncul gejala, terus keluarganya gejala. mengatakan, saya udah divaksin, kok ini dari vaksinnya nggak Oh lengkap iya, gitu kan. Nah, jadi betul. hal kayak gitu memang menjadi SOP yang tetap dilakukan oleh teman-teman di puskesmas, rumah sakit. Tapi di masyarakat memang edukasinya kita rasa masih kurang gitu kan. Kami tidak bisa sendirian kan ya, kita butuh ya teman-teman di sekarang ini ya yang di universitas, di pendidikan, atau juga di influenza atau tokoh masyarakat perlu menyampaikan, terutama di daerah endemis. Gitu. Dan daerah yang non endemis pun menjadi ancaman juga selama di daerah-daerah yang endemis ini masih terjadi perdagangan hewan ya, anjing keluar masuk dari satu daerah endemis, kucing misalnya gitu kan, itu juga menjadi Iya. risiko daerah itu. Jadi memang edukasi-edukasi semacam itu harusnya masyarakat tidak sekali saja diberikan informasi, harus rutin gitu. Kalau sekali itu nggak cukup cakupannya masyarakat paham. Jadi memang perlu kerja bersama, tidak bisa sendirian. Begitu. Ya, baik. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Sudah menjawab ya, Bu? Iya, terima kasih dok. Sudah Ya. terjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Izin satu pertanyaan lagi ya, Dok. Dari Mbak Boleh. Zahira, silakan. Ya, terima kasih Mbak Andini. Selamat pagi dokter. Izin saya Zafira dari Jakarta. Kebetulan pada tahun 2024, waktu saya kerja di klinik swasta daerah Jakarta Selatan, saya mendapatkan kasus pasien datang dengan keluhan digigit di kedua tungkai bawahnya kanan dan kiri. Nah, di sini posisinya gigitannya itu oleh anjingnya yang
memang direwayati divaksin. Tapi karena saya tanyakan juga jenis anjingnya termasuk jenis anjing garang pitbull, jadi setelah kami lakukan pembersihan luka tetap saya sarankan ke IGD rumah sakit. Nah, pertanyaan saya, Dok, apakah langkah yang waktu itu saya lakukan itu sudah tepat? Karena kan posisinya ini anjingnya sudah divaksin, dalam arti mungkin sudah tidak ada risiko untuk menularkan rabies, tapi kan di sisi lain saya juga mikir ini jenis anjingnya ini garang pitbull, jadi kayak risiko rabies itu ada. Nah, kemudian yang kedua, apakah tetap ada risiko menularkan rabies walaupun anjing itu sudah divaksin? Kemudian yang ketiga, ketika pasien sudah diarahkan di rumah sakit, apakah perlu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti EKG atau lab darah atau kimia darah, atau justru pemeriksaan penunjang itu dilakukan melihat kedalaman luka gigitannya, Dok? Sekian pertanyaan Ya, dari saya. Terima kasih, Dok. terima kasih. Kalau saya cermati di sini sebenarnya itulah perlu pemahaman mengenai SOP ya, yang mungkin Eh, belum udah kan? belum Udah belum selesai kan ya Bu Ulfa ya? lalu Belum, Prof. Halo? Masih tanya jawab ini, Prof. Masih Masih diskusi, Prof. masih ada yang bertanya ini, Prof. Belum, Ya, Prof. Belum, Prof. ya, Ada? Belum ya? Belum. Ini masih ada yang bertanya ke Pak Fajar, Oh, Prof. masih bertanya. Oke. Masih, ya. Nah, sudah nih. Sudah nggak selesai apa-apa, ya. Prof. Lanjut bersambutan. lanjut soal kegiatan Ya. sekolahnya. Ya, ada bertanya Nggak apa apa-apa. lagi? Ya, ini sedang dijawab Dr. Fajar sih, Prof. Oh ya benar. Iya, minta tolong Sudah Dokter menjawab. Fajar. ya, Ya. jadi Ya, izin oke. Prof. Jadi pengalaman yang gigitan di tungkai itu tentunya kita bisa melakukan pemberian VAR di hari ke-0. Nah, kemudian nanti kita observasi selama observasi, kita lihat adakah gejala-gejala yang muncul dari hewan peliharaan yang status vaksinasinya cukup baik. Kalau tidak ada muncul gejala, ya kita dengan status vaksinasi yang baik, kemudian juga anjingnya tidak apa mampu dimonitor gitu, ya itu saya rasa pemberian dosis yang berikutnya bisa kita tidak berikan. Sepanjang kita yakin bahwa itu memang tidak ada muncul gejala, karena perlunya observasi itu. Dan rabies tidak memandang dia mau hewan pitbull kah, anjing yang cuman anjing yang manis-manis begitu ya, bukan yang garang gitu, Iya, itu juga semua betul. berisiko. Kalau dia terkena virus rabies, perilakunya akan ya memang jadi garang, dia akan gigit ya liar gitu, walaupun anjingnya ya lucu-lucu gitu. Nah, jadi menurut saya eh, risiko tetap ada, karena kita nggak tahu ya eh, apa tertular dari mana si anjing piaraan ini ya. Syukur-syukur anjing peliharannya ini memang terjaga dengan baik, kemudian vaksinasi tahun itu sangat kita anjurkan, sehingga risiko-risikonya pasti akan tidak terjadi ya. Nah, kalau Suaranya kecil pemeriksaan ya, Pak kecil Fajar ya, ya? kecil Suaranya gitu kecil. Prof. Ya, Ya, sekarang keras. ya. Prof. Jelas, Dok. Kemudian kalau ya pemeriksaan saya rasa tidak perlu ya pemeriksaan penunjang kalau tidak ada indikasi ya untuk pasien-pasien yang misalnya gigitan rabies ya. Cukup manajemen luka itu perlu Iya. dilakukan. Tadi kan digigit pitbull itu apakah memang langsung dikirim aja ke rumah sakit gitu tanpa langsung dilakukan cuci luka gitu. Nah itu eh, timing itu perlu kita pahami gitu. Kita butuh 1 kali 24 jam itu cuci luka gitu. Dan alangkah baiknya memang sebelum mengakses ini ya layanan ya itu kan cuci luka hal yang sederhana. Itu bisa di mana saja, itu yang ada keran airnya, ada sabunnya ya, ada dilakukan 15 menit dilakukan. Nah, itu yang utama, baru nanti kita harus wajib ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapat penilaian dari tenaga medis untuk melihat apakah ini ada risiko untuk terjadinya rabies atau enggak, kemudian bagaimana pemberian VAR-nya, kemudian bagaimana observasi hewan penular rabiesnya, sampai nanti diambil keputusan bahwa ini terus dilengkapi vaksin VAR-nya. Nah, itu menurut saya seperti itu, dan di daerah Tungkai ini itu
persyarafan nggak terlalu besar ya Prof ya, paling di ujung-ujung jari ya Ya, kalau saya enggak, lihat. bisa jauh, dia bisa 1 bulan lah lebih bisa. Iya betul Prof. Jadi saya rasa sampai pemeriksaan laboratorium EKG apa itu saya nggak perlu ya, nggak perlu. Kecuali emang orangnya emang punya riwayat jantung kali, kaget kali dia, ya digigit ya boleh, tapi hubungan langsung dengan kita bicara ke rabies ini tuh tidak perlu. Jadi rabies itu memang eh, diperlukan apa ya, pemeriksaan-pemeriksaan itu manakala memang sudah bergejala, dan bergejala itu udah kayak tidak ada, ya maaf ya, tidak ada hal yang bisa kita harapkan lagi karena akan pasti meninggal 100%. Nah, justru periode yang sebelum muncul gejala ini yang banyak hal yang bisa kita lakukan mencegah orang masuk ke dalam stadium rabies dan akan meninggal gitu. Ini yang dan itu sebenarnya menurut saya sangat sederhana ya, dalam konteks bahwa cuci luka, kemudian pemberian VAR, pemberian SAR, kapan waktunya, dan memang harus tersedia VAR dan SAR itu di wilayah kita. Itu kalau dilakukan, ya itu pasti akan orang terhindar dari munculnya gejala rabies. Tapi kalau tidak dilakukan, terlambat gitu, ya biasanya akhirnya eh, percuma, orang datang sudah muncul gejala, terus kita berikan VAR, ya percuma. Jadi memang harus diperiode sebelum. Demikian yang bisa saya komentari dengan pertanyaan. Mungkin Prof ada masukan? Baik, terima kasih dokter. Terima kasih dok. Sudah terjawab ya Mbak Jafira. Sudah, Ada terima kasih. ya. Ada tambahan Prof? Cukup? Cukup Cukup ya udah, Prof? udah Iya. banyak ya tadi Ya. betul, tadi benar dokter. Jadi nggak usah periksa kan, betul. Kalau kita digigit nggak usah diperiksa. Yang diperiksa itu kalau ini anjingnya, hewan penularnya. Iya, masa kita mau mau saliva mau nggak usah ya. Kan harus apa? Saliva itu kalau sudah rabies kan, kalau orang digigit kan belum tentu rabies. Tadi kan masa inkubasinya panjang gitu ya, tapi Panjang, Prof. kalau digigit ya berisiko tadi sudah kan, anjingnya dengan kriteria sudah ada standar kriteria untuk apa, vaksinasi. Yang penting kita cuci luka dengan sabun. Yang kebiasaan orang di daerah itu bukan cuci luka pakai sabun, dia apa tuh, batu panas disituin, terus daun-daun dibecek-becek, Ya, aduh, atau dikasih tanah Yang 7 clear ya opo Prof. gitu ya, kan nggak bener ya, itu ya. Sabun, dengan sabun aja tadi sudah dokter Fajar bisa 80% virusnya sudah berkurang gitu ya. Mhm. betul Prof. Itu saja ya. Tapi Ya. kan Udah sebetulnya tadi juga bukan anjing saja ya, Prof ya. Kucing iya, juga kan tadi kan yang mm-mm, penting kera, anjing itu yang kucing. utama. Hmm, Kan anjing deket kucing, nah, gigit mm-mm, kucing gitu. mm-mm, mm-mm. Soalnya nama Kera, penyakit yang dikenal di masyarakat nah, itu kan anjing gila. ya Penyakit memang anjing gila. anjing, Jadi ya emang seolah-olah anjingnya anjingnya gila. saja. Ya memang anjingnya gila. Iya, Biasanya kan gejala iya. anjing yang apa kena rabies itu lidahnya Mm, njulur-njulur ya kan. Terus ekornya melengkung gitu. mm, Terus air liurnya kemana-mana cuk, gitu kan. mm, Nabrak sana nabrak sini ya karena dia persarapannya udah rusak di otaknya kan, di hipokampusnya gitu ya. mm. Ya Oke artinya gitu. karena Tapi, tapi dikenalnya ada yang penyakit menarik, anjing gila gitu ada ya. yang Jadi, menarik Prof heeh. ya. Beberapa kasus itu anjing liar itu yang gigit, pas kita mencari anjingnya, malah anjingnya sudah dikonsumsi. Di Nah, itu daerah-daerah kalau yang dikonsumsi gimana itu nggak berisiko Oh kah? iya, karena makanya, kalau di Hmm. NTT itu menjadi apa, belis ya untuk mm-mm, anu eh, apa, kalau mau merit itu kasih Nah, anjing. NTT, Kalau NTT. Manado hewan kan juga rabiesnya banyak. dimakan itu gimana Nah, dok? makanya, heeh. Eh, Kalau ya dimakan itu berharap gimana? kalau sudah kalau daging kan dengan sudah dimasak. apa, dipanasin virus kan mati. Masalahnya anjing yang mereka makan itu anjing yang perlu diperiksa otaknya oleh Keswan, Mm, nilai untuk mm, memastikan rabies atau enggak gitu. Nanti kalau kita mm. mau memastikan itu, ternyata kita telusuri udah dimakan, jadi repot. Biasanya yang kena nih biasanya yang mengolah. Kan kita Betul, tidak mengolah. bisa, kita tuh tidak bebas dari Iya, luka kan di tangan betul. itu lah, Iya. di tangan udah masuk virusnya.
ya kan? Karena Mm-mm. virusnya itu tahan juga sih, ya dengan suhu 4 derajat Mm. berapa menit gitu ya Mm. namanya. Tapi virus, yang jelas virus itu tidak bisa hidup di makhluk yang tidak hidup, itu amannya begitu, ya kan? Jadi cepat mati gitu ceritanya. Ya, kalau penyuluhan kepada masyarakat, kalau punya hewan anjing, kucing, kera ya divaksin, kasih makan, ya kan? Kalau di daerah-daerah itu anjingnya diliarkan, nggak kasih makan, boro-boro divaksin, boro-boro kasih obat cacing, begitu kan? Terus dimakannya Betul. setengah mateng lagi, ah, sudah ada virus, parasit, macam-macam lah. Makanya itu Pak Dokter Fajar, Ketua Timja Penyakit Zoonosis itu binatangnya banyak banget Iya, yang Prof. diurusin itu. Ya. Rabies, leptospirosis, aduh, Iya, sekarang dok, lepto anu loh, meningkat, endemik. Prof. Iya, Kemarin kita meningkat. bagus banget ya, investigasi anak-anak ini, Ya. anak-anak EPIT ini, pasiennya positif, apa, Mm. tikusnya positif, nanti laporannya diberikan Pak Fajar. Terus Iya, tikusnya imunologi. positif, serofarnya Positif. heterohemorrhagic, wah sudah wis bagus banget itu epidemiologinya, host agent environmentnya. Boleh, Semak-semak Prof. Kami oke. informasikan, Prof, ya. Ya nanti kita kasih tuh Mbak Mawa, nanti dikasih laporan investigasinya. Ini praktik dok. Jadi Ya. pelajaran investigasi wabah di Urindo itu 8 tatap, 7 tatap muka pelajaran teori, terus ujian teori, terus yang separuhnya praktek di lapangan dari mulai bersurat, Hmm. berkomunikasi, Hmm. menyiapkan alat bahan, dan semuanya untuk diagnostik baik hewan maupun manusia. Terus Hmm. habis itu bikin laporan, sudah paparan dengan dinas kemarin. Nah, sekarang disampaikan ke Dokter Fajar. Bagus Ya, juga, Iya, Prof, ya. gitu. Ya, bagus juga. Ini siapa pakai kayaknya Rindo nih, Prof. Ya, Iya, iya. betul. Itu memang itu Apresiasi kalau ya yang buat mahasiswa EPIT ini. Bimbingannya Ya. Prof yang Sisil. tahun lalu inget nggak Dokter Fajar? Ya kan kita Oh, iya. laporin apa cikungunya, ya kan? Ya, Prof, ya. Mm-mm. Nah, untung ke lapangan langsung. Dan memang Ya. rata-rata kepala daerah tidak mau menyatakan KLB. Iya. Ya kan dok, Mm. ini juga tidak mau, makanya Ibu Pak Prono nggak mau ini, ya udah nggak apa-apa. Tulis Mm. depannya praktik mahasiswa Mm. investigasi wabah, kan praktik. Betul, heeh, betul. Jadi ada Gitu. kata-kata KLB-nya. Ya, karena Iya. sekarang itu di universitas kurikulumnya itu OBE dok. Jadi outcome based education. Jadi harus berdampak pada masyarakat. Setelah itu penyuluhan sekarang sudah bersih-bersih. Saya bilang Hmm. semak-semak harus dibersihin semua. Udah, Iya, trap iya. tikus kalau perlu ketemu tikus, tikusnya itu dibakar. Karena Hmm. tikus yang lain nggak akan datang deh selama 1 tahun. Lihat temennya dibakar, bau, dia bau tuh. Hmm. Hmm. Begitu Gitu. ceritanya dok. Iya, iya. Oke. iya. Ya. Izin Prof, Dokter, kita cukupkan ya prosesi diskusi Iya Ya, betul. ya, hari Itu ini. terima Ya, kasih ya. banget tuh ya, Ya, dapat terima kasih. narasumber langsung ya. Untuk Pak betul. Fajar Ya, tidak keluar negeri pasan. ya. Aduh. Saya double-double Zoom tadi, Prof, dengan Oh iya iya eh, ya. Dirjen gitu PLT tadi. direktur dong ya, karena Bu Prima masih itu ya. Dengan Oh, PLT pengganti Ya. Dirjen Bu tadi, Prima Prof. ya. Ya. Bu Prima Prima di sudah. MBG, Iya di jadi MPG MBG sekarang. dia. Oh, betul. Iya, Saya dari udah telepon imunisasi beliau. ke PM, Iya ke tuh tahu kok di Heeh. MBG. Ya udah nikmati saja. Iya, betul. Memang naik sih, Prof, jadi deputi ya, eselon Iya 1 deputi naik. naik banget, lumayan. Iyalah Cuman di aman lah. tempat yang sedang disorot. Iya, saya udah WA hati-hati ya, Mbak Prima segitu ya. Pokoknya jaga kayak seperti waktu di COVID kita dulu, gitu aja. Mm-mm. Ya. Oke, Prof. Baik, izin saya lanjutkan ya, Prof. Dokter. Mhm. Ya. Kita diskusi kita cukupkan. Terima kasih Mhm. untuk Bapak Ibu kakak-kakak yang tadi sudah Mhm. bertanya, sudah Mhm. berpartisipasi. Semoga hasil diskusi tadi memberikan wawasan ya buat kita semua.
terkait pentingnya standar pelayanan rabies untuk mendukung upaya pencegahan pelayanan kesehatan serta penguatan sistem kesehatan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat, Prof. Dokter, izin secara virtual. Mohon maaf sebelumnya. Saya Ya. share screen dulu. Ya, silakan Bu Ulfa Oh ya, diserahkan baik. Bu Ya. Ulfa Oh ini pada Prof. Fajar. Oke. Ya sudah baik Bu tampil ya. Andini. Sudah. Ya terima kasih Dokter Fajar. Mohon maaf bisa diterima ini sertifikat penghargaan dari kami atas persediaan memberikan materi wawasan nanti bisa ketemu di lain apa namanya topik ya gitu ya Prof Sisil ya. Terima kasih Pak Ya. Fajar sekali lagi. Ya, terima kasih Prof dan tim semua untuk sertifikat yang diberikan. Ya. Ini sangat apresiasi saya Prof ya. Sudah Terima bisa. kasih kami, sangat terima Ya, kasih ini sekali Dokter Fajar Oh ya, kesempatan. yang ya kedua Ibu. Prof Sisil, terima kasih banyak. Ya. Bukunya ini luar biasa dan pastinya bermanfaat ya untuk di puskesmas atau mungkin di masyarakat juga ya. Terima kasih sekali Prof Sisil atas waktunya. Mohon bisa diterima sertifikatnya. Ya, terima kasih Oke. semuanya. Terima kasih semua. Ya, izin saya stop share. Mhm. Terima kasih. Baik, tadi dokumentasi sudah ya, Bapak Ibu, Sudah. Sudah, kakak-kakak. ya. Baik, kita sudah tiba di penghujung kegiatan atas nama program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Trisakti Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Profesor Dr. Sisilia Windianingsih, SMIP SKMMK, selaku penulis dan narasumber. Bapak Dr. Fajar Silalahi selaku pembahas dari buku yang kita bedah hari ini, Ibu Dr. Laila Ulfa SKMMK, serta seluruh Bapak Ibu, kakak-kakak peserta yang telah mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa kita implementasikan dalam pengembangan pelayanan kesehatan di masyarakat. Izin jangan lupa mengisi Ya. daftar hadir ya Bapak Ibu, kakak-kakak. Ya. Oh iya. Sudah di-share linknya oleh Bu Yuna. Saya Andini mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dalam membantu jalannya acara. Eh, izin ini masih ada 4 menit Ya. lagi ya. Boleh pantun ya. Iya. Tadi saya pembuka belum ada pantun. Pantun boleh, Boleh pantun minta dong. cakepnya ya. Ke taman bunga membawa melati. Cakep. Niat merebak menunjukkan rasa. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ada pengumuman Salam sedikit. sehat untuk semua. Oh, ada Iya, pengumuman. silakan. Silakan, Urindo Prof. membuka S3. Sudah izin. Silakan. Oh, Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Terima Baik, kasih terima Prof kasih. Promosi, informasinya. Pak promosi, Fajar. promosi. Sampai ketemu lagi. Ya, oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Semuanya Terima ya, kasih. terima Bapak kasih Fajar, semua Terima Bapak Ibu. proses kasih ya Pak Fajar, dokter. Terima kasih Mbak Andini. Ya, Terima kasih sama-sama Ibu. moderator. Ya, live group ya Bu. Terima kasih.